Pemirsa, hari ini sejarah mencatat pasal 218 KUHP baru, peninggalan kolonial, akhirnya diuji. Di kursi pesakitan, seorang pemuda bernama Reza diancam 3 tahun penjara karena sebuah video parodi yang berdurasi 30 detik. Akankah hukum menjadi pedang bagi penguasa atau perisai bagi masyarakat? Mari kita saksikan. Sidang perkara pidana penghinaan martabat presiden dibuka. Jaksa, silakan hadirkan saksi dan barang bukti. Kami membawakan sebuah bukti berupa unggahan media sosial terdakwa yang dimana menyebutkan kalimat negara ini dipimpin oleh boneka yang benangnya ditarik oleh cupong tambak. Dan unggahan ini telah dibagikan sebanyak 50.000 kali sehingga memicu kegaduhan di kolom komentar. Interaksi yang mulia, kegaduhan di media sosial adalah hal lumrah di era digital. Apakah kegaduhan di kolom komentar setara dengan tindak pidana makar? Saudara Reza, apakah saudara sadar bahwa presiden merupakan kedaulatan? Saat Anda menyebut boneka, Anda sedang tidak meritik kebijakan, tetapi Anda sedang meludahi wajah negara. Saya tidak meludahi wajah negara, Jaksa. Saya hanya memberikan penjelasan mengenai luka yang ada di negara ini. Jika presiden membuat kebijakan yang hanya menguntungkan segelintir orang, apakah saya justru harus menganggapnya sebagai pahlawan? Kritik boleh saudara Reza, tetapi ada etika. Pasal 218 ada untuk menjaga diskusi publik tidak turun ke level caci maki. Jika presiden dihina, maka wibawa bangsa Indonesia akan runtuh. Wibawa bangsa runtuh karena korupsi, bukan karena parodi. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Harap tenang, hadirin, jangan buat keributan di ruang sidang. Saudara ahli jaksa, silakan berikan pendapat Anda. Terima kasih Yang Mulia. Secara bahasa, rasa menyalahkan itu sangat karet. Dalam kamus politik, sebutan boneka itu biasa. Kiasan untuk politisi yang tidak mandiri. Tapi kalau dibawa ke ranah pidana, ini berbahaya. Kenapa? Karena tafsirnya cuma berdasar perasaan orang yang tersinggung. Kalau hukum didikte oleh perasaan, objektivitas hukum hilang. Demikian pendapat saya, Yang Mulia. Yang Mulia, anak saya bukan orang jahat Yang Mulia. Dia hanya anak yang masa kecil yang banyak sekali membaca buku. Sejak kecil dia saya ajarkan jujur. Tapi kenapa kejujurannya malah membawanya ke sini Yang Mulia? Untuk apa hukum di negeri ini? Kalau anak-anak kita takut untuk sekedar berbicara. Ini bukan soal takut bicara, Bu. Ini soal hukum yang sudah disahkan oleh DPR. Kita hanya menjalankan aturan. Yang cacat itu logika Yang Mulia. Jika hari ini saudara Reza dihukum, maka besok tidak akan ada lagi Kartinus yang berani menggambar, tidak akan ada lagi komedian yang berani melucu, dan tidak akan ada lagi rakyat yang berani mengeluh. Kita sedang membangun tembok penjara dengan batu bata bernama pasal 218. Kamu pasal karet! Itu akan membawa negara. Hormati hak asasi manusia. Diam! Bapak, ibu-ibu yang saya hormati di sini. Saya hanya ingin bilang, jika hukum dibuat untuk menghormati presiden, maka datangkanlah presiden ke sini. Biarkan dia bilang bahwa ia terluka oleh kata-kata saya. Jangan jadikan hukum seperti ini. Jadikan pedang untuk membela orang yang bahkan mungkin tidak merasa dirinya diserang. Baiklah, hakim akan menimbang antara menjaga martabat presiden atau menjaga nafas demokrasi. Dengan ini, sidang ditunda sampai putusan akhir. Sidang berakhir menggantung. Namun satu hal yang pasti, ketika hukum sudah mengurusi kata-kata, disitulah kita harus bertanya, apakah kita masih sebagai warga negara atau hanya sebagai subjek yang harus patuh?